Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Imro'atus Sholeh Ramadhani dengan NIM 210311100042. Di sini saya akan menjelaskan tentang cangkok atau biasa layering. Pengertian dan alasan cangkok sebagai teknik perbanyakan tanaman. Pengertian cangkok atau layering. Layerage atau istilah lainnya ialah cangkok merupakan salah satu teknik pembiakan tanaman secara vegetatif. Pencangkokan merupakan teknik pembiakan vegetatif tanaman yang digunakan untuk memperbanyak atau membentuk klon suatu tanaman terpilih. Layerage alami atau perundukan terjadi bila mana bagian batang suatu tanaman terkulai menyentuh tanah, kemudian bagian batang yang menyentuh tanah tersebut membentuk sistem perakaran. Cangkok buatan atau markoteren merupakan upaya manusia mengekarkan bagian tanaman tertentu semasih bersatu dengan tanaman induknya melalui pelukaan pada bagian tanaman yang bersangkutan. Adapun keuntungan pembiakan dengan cangkok yakni 1. Beberapa tanaman hortikultura sulit diperbanyak dengan menggunakan teknik pembiakan lainnya seperti stek maupun sambungan. Yang kedua, mengurangi kegagalan tumbuhnya perakaran bila mana menggunakan teknik stek. Yang ketiga, mengharapkan karakter yang identik dengan induknya atau pembentukan klon. Dan yang terakhir, mempersingkat periode vegetatif tanaman. Walaupun cangkok memberikan keuntungan, namun teknik tersebut tidak luput juga dari hal-hal yang merugikan. Berikut kerugian dengan pembiakan cangkok. 1. Merusak sistem percabangan tanaman induk akibat pemotongan bahan cangkokan. Yang kedua, produksi pohon induk akan berkurang akibat dari banyak percabangannya terpotong untuk keperluan bahan cangkokan. Yang ketiga, setiap satu pohon induk menyediakan jumlah percabangan untuk bahan cangkok yang terbatas. Yang keempat, bentuk tajuk tanaman hasil perbanyakan cangkokan tidak baik akibat dari pola pertumbuhan percabangan tanaman yang sulit diatur. Biasanya tumbuh ke arah horizontal yang tidak merata. Dan yang kelima, sistem penakaran tanaman hasil cangkokan kurang baik dan dangkal. Akibatnya tanaman akan mudah rebah. Macam dan teknik cangkok dibagi menjadi dua. 1. Ground layering, dikenal dengan istilah pembumbunan atau perundukan. Dilakukan dengan cara membengkokkan cabang ke arah permukaan tanah dan kemudian membenamkan sebagian percabangan tersebut. Yang kedua, air layering atau cangkok. Teknik perbanyakan tanaman ini merupakan layering di atas tanah atau sering pula disebut sebagai markoten atau markoteren. Ground layering dibagi menjadi 5 teknik. 1. Deep layering, dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman ke arah permukaan tanah sehingga bagian ujung cabang tersebut dapat dibenamkan atau ditanam hingga kedalaman 3-5 cm. Yang kedua, simple layering, pembenaman bagian cabang yang cukup panjang dan dilakukan hingga kedalaman 10-25 cm dengan membiarkan ujung cabang muncul di permukaan tanah hingga 10-25 cm pula. Kemudian yang ketiga, trench layering, cabang yang dibenamkan atau ditanam lebih panjang daripada dua teknik di atas. Penanaman cabang tersebut panjangnya berkisar 10-15 cm. Bahkan pada beberapa jenis tanaman dapat mencapai 25-50 cm dengan kedalaman tanam 10 cm di bawah permukaan tanah. Selanjutnya yang keempat yakni serpentine layerage, juga dikenal sebagai compound layerage, yaitu cabang atau ranting tanaman dilengkungkan secara memanjang dan kemudian dibenamkan atau ditutup oleh tanah secara berselang-seling, ditimbun dan muncul kemudian ditimbun lagi. Dan yang terakhir mound layerage. Teknik mound layerage seperti layaknya ratun pada tanaman padi. Batang utama pohon induk dipotong, kemudian di sekitar batang tersebut ditimbun tanah yang cukup tinggi. Setelah beberapa waktu akan tumbuh beberapa tunas. Sejumlah pangkal tunas-tunas yang tertimbun tanah akan tumbuh akar sehingga akan membentuk tanaman muda yang normal dan dapat dipisahkan dari sejumlah tanaman baru yang lainnya. Lalu selanjutnya yakni air layering cangkok dibagi menjadi dua teknik. 1. Cangkok sayat. Cangkok sayat adalah teknik mencangkok dengan menyayat kulit cabang-cabang sepanjang beberapa cm 5-7 cm. Yang kedua, cangkok belah. Teknik cangkok ini umumnya diterapkan pada tanaman yang memiliki cabang yang berukuran cukup besar. Cabang yang terpilih sebagai bahan perbanyakan dikerat hingga separuh ukuran diameter cabang dan kemudian cabang tersebut dibelah ke arah atas sepanjang sekitar 15-20 cm. Proses pembentukan akar pada cangkok. 1. Pemotongan jaringan pengangkutan melalui penyayatan kulit cabang yang berarti pula pembuangan lapisan kambium atau pembelahan batang yang berarti pemutusan hubungan jaringan vaskular atau menciptakan suatu fenomena bahwa zat-zat makanan atau fotosintat
yang berasal dari bagian atas cabang yang disayat atau dibelah tersebut akan menumpuk pada tepi sayatan bagian atas. Akibat dari penumpukan tersebut, maka kulit kayu cabang di bagian atas sayatan akan membekak karena terjadi pembelahan sel yang cepat. Pada bagian tersebut kemudian akan terjadi diferensiasi sel-sel yang merupakan tempat inisiasi akar. Sel-sel terus mengalami pembelahan dan berdiferensiasi membentuk jaringan primordia akar. Kemudian terus berkembang membentuk akar, biasanya terjadi pada jaringan dekat dengan jaringan pembuluh pengangkut. Pada tanaman berkayu yang telah menjadi dua lapis atau lebih pembuluh floem dan xilem, akar-akar dan tumbuh dari jaringan floem sekunder, dan pada pembuluh vaskuler atau pada kambium. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencangkok: 1. Waktu mencangkok. Yang kedua, bahan batang atau cabang cangkokan. Yang ketiga, pemeliharaan. Keempat, peralatan yang digunakan. 5. Media cangkok. 6. Pembungkus atau pembalut media. Serta yang terakhir, pemeliharaan pasca cangkok. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sambungan, grafting, dan budding. Pengertian dan alasan penyambungan sebagai metode perbanyakan. Penyambungan diartikan sebagai suatu teknik perbanyakan tanaman dengan menyatukan dua atau lebih bagian tanaman dari jenis yang sama maupun berbeda menjadi satu kesatuan tanaman utuh. Grafting atau penyambungan adalah penyambungan yang dilakukan dengan mempersatukan dua atau lebih tanaman melalui penyambungan bagian tanaman yang berukuran cukup besar atau mengandung lebih dari satu mata tunas. Sedangkan budding atau penempelan adalah penyambungan yang hanya melibatkan satu buah mata tunas. Berikut 4 bagian tumbuhan yang terlibat dalam proses penyambungan. 1. Batang bawah atau stalk atau rootstock merupakan bagian dari sambungan yang berkembang sebagai batang bawah yang memiliki sistem perakaran. Yang kedua, skion merupakan bagian dari sambungan yang berkembang menjadi pencabangan beserta daunnya atau sebagai batas atas. Yang ketiga, daerah sambungan atau union graft yang merupakan tempat bersatunya stalk dan skion. Yang keempat, interstalk merupakan bagian tanaman berupa batang yang berada di antara stalk dan skion. Keuntungan penyambungan pada tanaman. 1. Penyambungan dapat meningkatkan daya adaptasi tanaman tertentu dengan tanaman yang memiliki sistem perakaran lebih toleran. Yang kedua, dengan menggantikan sistem perakaran yang lebih tahan, dapat memberikan dukungan pertumbuhan kepada tanaman yang semulanya tidak tahan terhadap patogen terbawa tanah. Yang ketiga, bagi tanaman-tanaman yang terluka karena aktivitas hewan atau binatang maupun mesin-mesin pertanian dapat diselamatkan, khususnya dengan penerapan teknik bridge grafting. Yang keempat, multiple cultivar dapat ditumbuhkan dalam satu tanaman dengan teknik penyambungan, asalkan tanaman-tanaman tersebut kompatibel atau cocok satu sama lainnya. Yang kelima, beberapa tanaman hibrida akan tumbuh subur dan pesat bila dipisahkan dari sistem perakarannya sendiri dan kemudian disambungkan ke batang bawah jenis lainnya. Keenam, batang bawah dapat mempengaruhi pertumbuhan berikutnya setelah daerah sambungan terjadi. Ketujuh, spesies atau jenis tanaman tertentu mungkin saja sukses disambungkan dengan metode penyambungan tertentu, tetapi tidak dengan metode lainnya. Yang kedelapan, upaya untuk pengabadian atau pengekalan sifat klon yang tidak dapat dilakukan dengan stek, bumbun atau cara variatif lainnya. Dan yang terakhir, mempercepat pembungaan dan pembuahan bibit-bibit terseleksi. Proses terjadinya penyambungan. Kemungkinan bersatunya kedua bagian ini semakin besar bila mana terjadi pembentukan kalus pada daerah sambungan. Kalus biasanya terjadi pada sel-sel parenkim kambium kedua bagian tersebut. Sel-sel kalus tersebut bersatu hingga menghasilkan tautan yang permanen. Setelah terjadinya penyatuan, kemudian diikuti diferensiasi sel dan sel-sel parenkim menjadi sel-sel kambium. Kambium baru yang terbentuk kemudian dalam perkembangan selanjutnya membentuk jaringan vaskular atau pembuluh. Dengan adanya pembentukan jaringan vaskular ini, maka antara batang atas dan batang bawah sudah dapat saling hubung secara permanen. Persyaratan dan faktor yang perlu diperhatikan agar diperoleh tingkat keberhasilan penyambungan yang tinggi dan baik. 1. Memilih bahan skion pada musim pertumbuhan yang baik. Yang kedua, memilih skion dan stok dari tanaman bebas patogen dan subur. Yang ketiga, pada bahan yang tergolong herbaceous, pengerjaannya harus sesegera mungkin. Yang keempat, dapatkan kambium skion dan stok dengan tepat. Kelima, pertahankan kelembapan di sekitar tanaman. Keenam, apabila terdapat tunas-tunas tumbuh dari bahan batang bawah harus segera dipotong. Yang ketujuh, batang bawah memiliki sifat-sifat seperti sistem perakarannya cukup kuat, memiliki daya adaptasi, kecepatan tumbuh sesuai dengan batang atas,
4. Berbatang kuat, dan yang terakhir tidak mempengaruhi ke arah yang tidak menguntungkan. Kemudian, batang atas memiliki sifat yang sehat, kuat, dan bebas hama, diambil dari batang yang lurus dan memperhatikan waktu pengambilannya. Macam dan teknik penyambungan dibagi menjadi dua, yakni grafting atau penyambungan, penyatuan antara batang dengan batang lain yang terpisah dan memiliki sistem perakaran untuk tumbuh bersama-sama membentuk satu individu tanaman baru. Dan yang kedua, budding atau penempelan, menempelkan atau menyisipkan satu mata tunas yang nantinya tumbuh sebagai batang atas di bawah kulit kayu calon batang bawah yang memiliki sistem perakaran. Grafting atau penyambungan dibagi menjadi 4 teknik. 1. Approach grafting atau biasa disebut dengan teknik penyusuan. Yang kedua, inarching, yakni membantu pertumbuhan tanaman yang sudah tua. Yang ketiga, bridge grafting, yakni menghubungkan kerusakan jaringan pada batang. Dan yang keempat, detection grafting, yang dibagi menjadi 4 teknik, yakni 1. Apical grafting atau sambung pucuk. Sambung pucuk ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu splice graft atau speed graft atau bisa juga disebut dengan sambungan cemeti. Lalu yang kedua, whip and tongue, yakni sambung celah lidah. Dan yang ketiga, wedge graft atau sambung biji atau bisa disebut juga dengan sambung celah. Lalu yang kedua, lateral grafting. 3. Cutting graft atau sambung stek. Keempat, pitch grafting atau sambung akar. Dan yang terakhir yakni cleft grafting dan bark grafting. Lalu selanjutnya yakni teknik budding atau penempelan dibagi menjadi 5 teknik. 1. T-bud atau okulasi bentuk T. Kedua, patch budding atau okulasi segi 4. Ketiga, okulasi forked. 4. Chip budding. Dan yang terakhir, okulasi Haji Ali. Faktor pendukung berhasilnya penyambungan. 1. Pembentukan bidang sambung atau graft union. Gejala terjadinya inkompatibilitas antar dua tanaman, yakni 1. Gabungan antar spesies, varietas, dan klon tidak membentuk suatu bidang sambungan. 2. Rendahnya keberhasilan antar dua jenis tanaman yang disambungkan. 3. Terjadi bidang sambung dan tumbuh sesaat. 4. Terjadi sambungan namun terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan. 5. Gabungan dua tanaman berespon tidak baik pada unsur hara. 6. Tanaman sambung menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan vegetatif. 7. Nampak pada pertumbuhan berlebih pada bidang sambungnya. Dan yang terakhir, sambungan yang menghasilkan tanaman baru lambat perkembangannya atau kerdil. Lalu yang kedua dari faktor lingkungan, yakni 1. Waktu penyambungan, 2. Suhu kelembapan, dan 3. Cahaya. Dan yang terakhir yakni dari faktor pelaksanaannya. Jadi kita harus memperhatikan pertama teknik penyambungannya, lalu keterampilan melaksanakannya, 3. Kelengkapan peralatan, dan yang terakhir yakni perawatan tanaman. Mungkin sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.